Oke, El Channel kembali lagi di Hyundai Kona Electric Vehicle atau Kona listrik. Jadi ini untuk Indonesia udah ada, udah dapat. Tapi yang masuk ke Indonesia, dia yang varian 39,2 kW. Di luar negeri ada trim yang lebih tinggi lagi, namanya 64 kWh. Jadi tenaganya lebih besar 50% dari ini ya, tapi di Indonesia dapatnya yang ini. Jadi ya sudahlah. Mesin nggak ada mesin. Ini motor listriknya, ada aksen birunya di tengah, ada tulisannya EV. Jadi ini kondisi nyala ya. Sekarang ini sudah ready to drive, tapi tidak ada bunyinya sama sekali. Untuk tenaga dia 136 PS dan torsinya mantap, 395 Nm, dan itu semenjak RPM 0. Makanya akselerasinya juga kenceng ya, 0 sampai 100 km per jam. Saya baca di luar negeri itu cuma 9,7 detik. Dan karena ini torsinya 100 Nm lebih besar daripada Ioniq yang itu, makanya dia juga lebih boros. Kalau Ioniq 1 kWh nya bisa untuk 9 km, ini 1 kWh cuma bisa untuk jalan 6 km. Makanya sampai habis baterai nggak bisa tembus 300 km lebih ya, jarak tempuhnya cuma 260 sekian gitu. Ini menekan ruang mesinnya, udah dapat peredam juga, padahal nggak ada bunyinya. Untuk pengecasan dari sini model tekan, ini untuk portable charger atau yang DC charger di sana pakai di atas di sini. Kalau dari habis sampai penuh, kalau pakai portable charger yang ada di belakang bagasi, nanti saya tunjukin, itu 16 jam ya. Kalau pakai yang DC charger yang ditancap di rumah itu cuma 6 atau 7 jam aja udah penuh dari sini portnya. Ada juga nanti yang disediain PLN, nancepinnya dari yang bawah sini. Kalau yang untuk PLN itu super fast charging, jadi cuma paling sejam doang udah penuh. Terus di kanan sini dia ada lampu kalau dicas, itu untuk level pengisian baterainya ya. Kalau udah penuh ya dia hijau semua. Terus ini ada tombol untuk kalau udah penuh kita pencet ini baru bisa cabut. Kalau nggak dipencet nggak mau dicabut portnya. Dan putih-putih ini lampu, sebetulnya lampu. Jadi ini menunjukkan status pengisian, kalau lancar dia warnanya gimana, kalau bermasalah dia jadi merah atau kayak gimana. Lengkap ada di brosur. Sensor parkir ada 5 ya. Yang tengah di sini lucu nih, nyempil sendiri. Corner sensor ada 5 jadi total di depan. Lalu ini juga untuk lampu DRL LED di atas, sein bolam. Lampu utama di sini B-beam, LED proyektor. Lampu besar, lampu kecil di sini semua. Nah ini corner sensornya yang tadi ada 5. Fog lamp depan nggak ada ya fog lamp belakang. Untuk sampingnya dia ada roof rail, bisa ditaruh beban maksimal 100 kg. Serta di bawahnya ada set body moldingnya yang warna silver. Di pinggir ada tulisannya Blue Drive, menunjukkan bahwa ini mobil listrik. Dan ada add-on over fender di sini, menunjukkan ciri khas mobil SUV. Velg di sini model juga futuristis. Dia remnya depan cakram, suspensi depan McPherson Strut. Di sini dia menggunakan profil bannya di sini 21555 R17. Ground clearance 16 cm atau 160 mm. Saya di spion juga sudah auto folding. Untuk masuk ke sisi driver, pintunya ada akses smart key model tekan. Door handle warna bodi model tarik. Ini pembukaan maksimum dan ini adalah layout dari door trimnya. Untuk bahan, ini semua hard plastik ya, yang di atas ini. Yang di sini baru soft touch. Soft touch tipis. Dan ini soft touch tebel, empuk banget yang di sini. Di sini ada untuk electric retract, udah auto folding juga, electric mirror di sini. Sini ada window lock sama power door lock ya. Window locknya di sini ketutupan. Dan ini udah auto sisi driver. Ini ya, auto down dan auto up. Beserta sensor jepit. Jadi udah aman. Sini ada speaker, bottle holder dan door pocket. Bahan di sini sih udah hard plastik semua ya.
Di sini ada pengaturan jok 8 arah dengan lumbar support 2 arah. Udah elektrik ya pengaturan jok assist driver. Transmisi matic ini dengan footrest. Sini ada stop pembuka kap mesin. Ini untuk sikring kelistrikan. Ada vehicle stability control. Ini ada VSS untuk virtual engine sound system, jadi untuk bunyi-bunyian supaya tetap aman ya, orang sekeliling masih tahu ada mobil. Ini untuk auto, maksudnya pemutusan daya otomatis ketika baterai sudah full. Ini untuk HUD, jadi HUD-nya di sana tuh bisa dibuka tutup secara terpisah, kayak gitu. Dari sini ya tombolnya. Sini ada untuk dimmer dan ini headlamp leveling. Kisi-kisi AC nggak bisa diputar ya, ada bisanya di tilt aja atas bawah. Untuk bahan dashboard di sini hard plastik semuanya. Bunyi klakson, demikian bunyinya. Saya kita coba masuk. Ini Twitter, door handle-nya grey. Ya, sampai di dalam lebih nggak ada suara lagi ya, karena ini emang mobil listrik murni. Itu tampilan head-up display-nya, ada kecepatan di sana ya. Sebenarnya ada banyak. Pengaturan setir di sini, tilt sama teleskopik. Dan juga tilt teleskopiknya ini ada pair ya, jadi nggak langsung jatuh, jadi enteng ngaturnya. Setir juga enteng, radius putar 17,4 inci radius putarnya. Ini untuk tampilan speedometernya, yang tengah ini menandakan mode berkendara. Nah, simbol ini unik ya, ini artinya ready to drive, karena ini mobil listrik, jadi kalau kita ACC on atau starter tuh nggak ada bedanya, nggak ada bunyinya. Bedanya kalau udah mesin benar-benar nyala, motor udah siap untuk berjalan, dia ada simbol ini, mobil ada tanda panahnya di situ. Dan yang di kanan sini MID yang sudah full color. Oke, kita lihat dalamnya ada apa aja di sini. Head-up display nih, display head bisa diatur, rotation, brightness-nya juga bisa diatur, speed size, speed color. Ini ya, head-up display bisa diatur. Sini pintu ya, ini standar. Lampu one touch turn signal. Ini ada parking distance warning, penyamanan, welcome mirror, wireless charging. Jadi wireless charging aja bisa di nonaktifkan dari sini. Service interval di sini juga peringatannya bisa diatur. Energy consumption, temperature unit, nah ini satuan-satuan lah. Ada tire pressure unit karena ini ada TPMS-nya ya. Utility mode. Nah, ini maksudnya utility mode itu head unit sama AC tetap bisa dingin nyala walaupun kondisi mati mesinnya. Maksudnya seperti itu. Halaman di sini ada informasi berkendara, isinya seperti ini. Halaman berikutnya, nah ini ada peringatan-peringatan dan informasi. Kita disuruh jalan ya untuk menunjukkan tire pressure monitoring sistemnya, dan ini udah kembali lagi. Ini ada indikator baterai, situ ada indikator power sama charge. Di sini ada tuas wiper, sudah auto wipernya, dan juga sudah bisa diatur interval waktunya ya. Di sini ada saklar headlamp dengan saklar fog lamp terintegrasi. Headlamp juga sudah auto. Fog lamp belakang doang by the way. Ini setirnya. Di sini ada regenerative brakingnya model pedal shift. Ini untuk membuat semakin pakem dan pengisian daya semakin kenceng. Ini untuk membuat semakin gak pakem dan pengisian daya semakin sedikit. Ini juga bisa untuk one pedal drive system kayak Nissan Kick ya. Tapi model pakai pedal shift nih di sini. Jadi dia bakal ngeremnya pakem banget sampai berhenti mobilnya. Dan ngeremnya pakai engine brake doang sambil ngecas baterai. Kampas rem yang nganggur jadi awet. Ini ada audio steering switch sama bluetooth teleponi. Ini untuk pengaturan MID. Dan ini cruise control. Ini airbag sisi driver, total ada 6 di mobil ini ya. Tadi setir juga kita coba tilt sama teleskopiknya. Ini tombol start stopnya di sini. Head-up display-nya. Sini bahan juga masih plastik. Head unit model floating sudah ada
Apple CarPlay sama Android Auto. Dan ini yang unik ya, di menu EV, nah ini informasi baterainya, sisa berapa, seperti ini. Menu-menunya, Eco Driving, ada historinya juga. Nah ini yang unik, yang beda ya. Serta indikator AC juga keluarnya dari atas sini, karena dia memang sudah terintegrasi, udah OM bawaannya. Ini tombol-tombol biasa. Untuk shortcut, ini untuk favorit yang bintang ya, volume sama stick track dari sini. Tombol hazardnya ikut berdenyut, kasihnya Hyundai kayak mobil Korea. Di sini untuk AC-nya dia masih single zone. Ini untuk fan speed, dan ini untuk suhunya nih tampil juga di atas ya. Jadi kita cek paling panas 27 derajat, paling dingin 17 derajat. Ini ada driver only, jadi AC yang nyala cuma sisi driver doang supaya irit baterai. Front sama rear defogger udah dapet, arah semburan juga lengkap di sini. Kemudian di sini juga ada tombol heat untuk pemanas baterai. Jadi kalau di negara yang ada winter, supaya baterai nggak rusak, bisa dipanasin dulu baterainya pakai tombol ini. Seperti itu. Nah ini shortcut tombol climate untuk tampilan yang lebih besar lagi, nggak cuma muncul di atas. Shortcutnya dari sini. Indikator passenger, seat belt, airbag segala macam ada di sini ya. Di sini ada wireless charging sama port aux USB di sini. Untuk Apple CarPlay, Android Auto-nya dari situ juga bisa. Nah ini transmisinya, model tekan begini. Kita coba tekan R. Nah ini ya penampilannya, visibilitasnya sangat bagus, paling cuma nggak sampai 10% nih yang kepotong bodi, sisanya 90% lebih masih menunjukkan jalan. Sudah mengikuti arah setir juga, bantu arah garis pembantu pandu parkirnya mengikuti arah setir, mantap. Di sini ada 2 bak cup holder tapi belum dilapis apa-apa bahannya. Electric park brake dengan auto hold. Nah ini pemanas kursi sama pendingin kursi untuk driver sama penumpang depan. Sini ini drive mode, dan ini auto holdnya, dan ini untuk mematikan parking sensor, corner sensor. Drive mode berubah-berubah di sini. Ini yang eco, ini yang comfort, ini yang sport, dan kalau kita tekan yang lama tombolnya jadi eco plus. AC langsung mati ya kalau dibuat eco plus, tapi tetap bisa kita nyalain lagi sendiri secara manual. Sini ada penyimpanan tanpa dilapis bahan apapun. Armrest di sini nggak ada apa-apa lagi ya, tapi di bawah dilapis bahan jenis bludru. Ini armrestnya di sini soft touch dia, tapi nggak bisa dimaju mundurin, nggak bisa. Ini joknya model vaporated. Di sini bahan hard plastik, airbag sisi penumpang depan. Di sini hard plastik, ini juga hard plastik tapi tebal ya, dan sudah soft opening nih lacinya. Tweeter tetap ada, airbag pilar, seat belt dengan head adjuster, hand grip model retract, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror, dan lampu yang bisa dinyalakan terpisah. Card holder nggak ada. Di sini ada untuk membawa sunroof, kaca. Ini untuk lampu baca. Ini tempat kacamata, tapi masih diplastikin ya. Di sini spion ini sudah elektrokromatik, auto dimming. Sunroof untuk plafonnya dibuka manual, kacanya yang elektris, tapi ini lagi di stikerin, nggak bisa dibuka. Intinya dapatlah sunroof. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, serta card holder dan lampu. Hand grip absen ya di sisi driver sini. Oke, sekarang kita ke belakang. Ini layout dari door trimnya. Di belakang bahan sama, ini hard plastik, cuma yang di sini soft touch, sini juga soft touch dan empuk. Ini ya, bahan sini yang di bawah hard plastik semua, ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Untuk kaca ini udah pasang lama sih, jadi nggak apa-apa diturunin.
Pembukanya habis ya, jadi kalau ngerokok ngeluarin tangan gitu nggak kepentok kaca lagi. Tapi sayangnya ini belum auto up auto down, masih manual biasa. Untuk child lock tidak bisa diakses pakai switch biasa, pakai kunci tusuk nih child locknya, jadi nggak bisa iseng ya orang ya. Ini jok belakangnya, kita coba masuk. Sini ada seat back pocket model jaring. Sini ada tunneling yang masih ada tonjolan tapi nggak tinggi. Di sini polos, nggak ada apa-apa. Ini karpetnya ya, karena memang masih baru banget. Seat back pocket juga ada di belakang kursi penumpang depan. Hand grip model retract tanpa hook, yang di kiri, yang di kanan pakai hook. Tempat keluar seat beltnya di sini ya, udah rapi. Sini ada headrest yang adjustable, tiga-tiganya sampai sini juga. Tengahnya ada armrest dengan akomodasi 2 buah cup holder. Semoga kelihatan ya, udah nggak ada apa-apa lagi kok, itu doang, masih diplastikin jadi nggak kelihatan. Penumpang tengah dapat seat belt juga 3 titik proper, dan jok juga sudah isofix. Ini untuk lampu tengah kabin. Ini layout dari dashboardnya yang futuristik. Untuk pelipatan demi memperluas bagasi, ini bisa juga dari sini dengan tuas. Nah, rata lantai ya. Rem belakang juga sudah cakram. Ini atom over fender juga sekeliling body. Ini charger untuk di rumah. Ini bisa dibeli terpisah 25 juta. Cuma harus 7000 watt ya. Ininya lebih dari itu. Pastiin kuat rumahnya. Kalau nggak ngejeglek. 25 juta. Jadi nggak include ya. Ini penampilannya dari belakang. Di atas ada antena shark fin, ada upper spoiler dengan HEMO stop lamp, ada rear defogger dan rear wiper. Desain stop lampnya dia LED bar. Fog lamp belakang cuma di kanan doang, karena untuk yang kiri itu untuk mundur. Yang itu sein dengan reflektor di sekelilingnya. Sensor parkir di belakang ada 4. Di depan ada 5. Ini ada underguardnya ya. Tampilan bawahnya simple tanpa knalpot, dan ini juga masih nyala kondisinya, sunyi banget. Nah, tulisannya elektrik. Coba buka di sini. Lampu plat nomor masih bolam, dan itu kamera parkirnya. Bagasi dengan partisi. Sini ada penyimpanan. Di bawah ini ada untuk tempat penyimpanan lagi, dan di bawahnya lagi ini ada tire repair kit serta portable chargernya yang dapat. Kalau ngecas pakai ini 19 jam. Kalau ngecas pakai itu 6 jam doang, tapi itu dijual terpisah. Kalau mau super fast mesti di PLN ngisinya. Ini lampu bagasi ya, dan itu top tether dari Isofix. Nah, ini buat lampu mundur. Sisi sebelah sini juga bisa dilipat, porsinya 60-nya. Nah, demikian. Serta untuk masuk sisi penumpang depan, pintunya juga ada akses marquee. Jok sisi penumpang depan juga sudah elektrik ya, tapi kiri kanan tanpa memory slot. Airbag sisi penumpang depan bisa dinonaktifkan di sini. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi nih, kayak Honda HR-V, cuma tidak dilapis bahan apa-apa ya. Ada power outlet, model USB sama model socket. Serta ini tampilan bagasinya secara maksimum, kondisi bangku baris kedua dilipat. Yang kita coba matikan di sini. Ada animasinya. Dan ada individual door warningnya juga sampai ke kap mesin yang nggak kencang. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Ini kuncinya seperti ini. Kita coba kunci. Sudah auto folding ya. Dan kita coba buka bagasi pakai ini.
Ini mungkin karena memang belum power tailgate, jadi tombol ini bukan buat buka tapi buat buka kuncinya doang. Jadi untuk buka bagasi kita nggak perlu buka semua pintunya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Hyundai Kona Electric Vehicle. Ini barangnya ada di Hyundai Wiyung ya. Untuk harga nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Pastinya berapa? Nanti ketika launching saya tulis di description. Perkiraannya di bawah 700 juta. Sekian.